الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الذين هم منار الهدى وسفينة النجاة، وأصحابه أهل التقى والوفاء، وعلى الذين اتبعوهم بالهدى إلى يوم الوفاء. أما بعد، قال الله جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah bekal sebelum anda kembali berjumpa kepada Allah. Tetapi ketahuilah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah adalah ketakwaan di dalam hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntunglah orang yang hadir di Jumat ini bisa fokus mendengarkan khutbah dan menghayati maknanya, tidak teduh di dalam masjid, tidak tidur di dalam masjid, karena konsentrasi mendengarkan khatib adalah sebuah kesuksesan, sebuah jawaban terhadap tantangan di saat kemalasan telah datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi hidup itu tidak lepas daripada tantangan. Kalau anda ingin menghindar dari tantangan dalam kehidupan di dunia, sesungguhnya anda telah tergelincir, fikiran anda telah bersalah. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, manusia itu tidak lepas daripada kerikil-kerikil yang berada di hadapannya dalam kehidupan sehari-hari sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan kita harus menghindar dari tantangan, tapi bagaimana kita bisa menjawab tantangan kita sehari-hari. Al-Anbiya, semua para nabi diutus sama Allah menjawab tantangan-tantangan di zamannya. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman keahlian tukang sihir di saat Fir'aun, dalam kisah yang sangat panjang, didakwai oleh Nabi Musa untuk bertakwa kepada Allah. Fir'aun mengatakan ini sihir. Musyawarah Fir'aun dengan Raisul Jaysh, dengan kepala tentaranya, bagaimana kita menjawab dakwahnya Musa ini. Kata mereka, Fir'aun, kumpulkan saja, di Mesir ini kan banyak orang ahli sihir, kumpulkan. Musa ini tukang sihir, kumpulkan semua ahli sihir dan kita temukan kepada Musa. Inilah tantangan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Di saat tukang sihir tadi sudah ditemukan dengan Nabi Musa oleh Fir'aun, mereka bertanya kepada Fir'aun, Fir'aun, seandainya kami kalahkan tukang sihir, apa yang sampai berikan kepada saya? Kata Fir'aun, kamu akan saya beri kekuasaan, kedudukan dan harta yang melimpah. Maka bertemulah mereka dengan tukang-tukang sihir, bertemulah tukang-tukang sihir tadi dengan Nabi Musa. Mereka berkata, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Bagaimana Musa? Lemah Musa, sampai kau melemparkan tongkatnya duluan, apa kami yang melempar tongkat kami duluan? Apa jawab Musa? Ma'asyiral muslimin, qala bal alqu, monggo silahkan panjenengan duluan, silahkan kalian duluan mendemonstrasikan keahlian kalian. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba
tongkat-tongkat tukang sihir tadi dan tali-talinya berubah menjadi ular yang banyak sekali. Yukhayyal, di garis bawah ini kata yukhayyal. Jadi sihir itu bukan hakikat, kata Allah. Fa idza himaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba terbayangkan kepada Nabi Musa ini adalah ular yang banyak sekali. Tapi apakah ini ular yang sebenarnya? Tidak, ma'asyiral muslimin. Fa aujasa fi nafsihi Musa. Tapi di mata Nabi Musa ini ular. Maka Allah mengatakan fa aujasa fi nafsihi Musa, fi nafsihi khifatan Musa. Maka timbul perasaan cemas di hati Nabi Musa. Timbul rasa takut. Qulna la takhaf. Kata Allah, wahai Musa, jangan takut. La takhaf. Innaka antal a'la. Sampai pasti yang menang. Sampai yang akan mengalahkan ini bukan hakikat Musa. Ini hanya bayangan keahlian tukang sihir. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Coba lempar tongkat yang berada di tanganmu wahai Musa. Talqaf ma sana'u. Niscaya akan melahap semua ular-ular tukang sihir yang Musa, kata Allah. Talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Musa, yang mereka kerjakan ini hanya sihir, ini hanya magic, ini bukan hakikat, ini hanya bayangan. Talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sihir itu tidak akan bisa menang dengan hakikat wahai Musa. Fa ulqiya as-saharatu sujadan. Setelah dilempar, dilahap semua. Ularnya Nabi Musa hanya satu, besar. Batu pun dimakan sama ularnya Nabi Musa. Dimakan semua ular-ular tadi. Ular-ular tadi dilahap. Fa ulqiya as-saharatu sujadan. Tukang sihir tadi bangga, semangat menghadap Nabi Musa untuk mendapat imbalan, tapi mereka suportif. Di saat melihat sesuatu yang benar berubah. Fa ulqiya as-saharatu sujadan. Berbondong-bondong tukang sihir tadi semuanya sujud. Amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Mereka berkata, kita beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya Harun dan Musa. Marah Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Wahai tukang-tukang sihir sampean saya undang di sini, saya bayar. Kamu beriman kepada Musa sebelum mendapat izin dari saya. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan saya potong-potong tanganmu dan kaki-kakimu. Wala usallibannakum fi judh'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Niscaya kalian akan tahu siapa yang siksanya lebih pedih, Tuhannya Musa atau saya. Tuhannya Musa atau saya. Kamu tahu nanti apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarana. Wahai Fir'aun, kita tidak gentar dengan ancamanmu. Kita tidak akan mengubah pandangan kami. Kita mengetahui apa yang kita kerjakan itu bukan hakikat. Yang dikerjakan Musa ini adalah hakikat. Saya tidak akan condong, saya tidak akan takut dengan ancamanmu. Faqdi ma anta qadhi innama taqdi hadhihi hayat dunya. Fir'aun, kerjakan apa yang panjenengan ingin kerjakan. Mau bunuh kami, bunuhlah kami. Kita tidak gentar. Innama taqdi hadhihi hayat dunya. Ancamanmu ini hanya sebentar. Orang dibunuh itu sakitnya sebentar terus mati, katanya mereka. Innama taqdi hadhihi hayat dunya. Ini adalah ancaman dunia. Kita mengharapkan nikmat yang abadi. Kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ma'asyiral muslimin, terjawablah tantangan Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Semua nabi itu menjawab tantangan di zamannya. Nabi-nabi selanjutnya begitu. Dan diakhiri dengan nabi terbesar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus di zaman orang Arab di dunia jahiliyah, tetapi mereka mempunyai keahlian dalam bercakap. Mereka ahli membuat syair. Tidak ada bangsa yang bisa menandingi bangsa Arab dalam membuat syair. Syair yang paling hebat, yang paling top akan digantung di Ka'bah. Jadi ada pertandingan sehari-harinya mereka. Perbicaranya mereka sehari-hari itu sastra. Beda dengan sastrawan-sastrawan. Penyair-penyair dunia seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, Solzhenitsyn dari Rusia, kalau mau membuat syair, mau mengarang itu butuh waktu yang panjang.
butuh tempat yang hening, yang tenang. Dan yang mereka kemukakan, ya yang mereka lihat itu. Tapi masih kalah sama orang Arab. Orang Arab bisa berbicara syair dalam sekejap. Dalam perang pun mereka berbicara syair dengan sastra yang sangat tinggi. Sastra yang sangat tinggi. Contohnya, waktu perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang maju yang bernama Marhab. Dia berbicara syair. Ana alladhi sammadni mu'min Marhab, syakir silah, baqal al-mujarrad. Dijawab dengan Sayyidina Ali. Maju Sayyidina Ali. Ana alladhi sammadni mu'min Haidar, kalaysi ghabatin, karihil manzar, ufikum bis-sa'i hila santar. Kalau Anda perhatikan, iramanya jadi sama. Irama syair dalam bahasa Arab itu ada 9, tidak keluar tadi. Ana alladhi sammadni mu'min Marhab, dijawab ana alladhi sammadni mu'min Haidar. Dan begitu selanjutnya. Dalam perang Khandaq, maju Amr bin Abdul Wud menantang. Walaqad bahahtu min al-nida'i li jam'ikum hal min mubaris. Iramanya diakhiri dengan zaid. Hal min mubaris. Wa waqaftu idh jabna al-mushajja'u mawqif al-qarn al-munadis. Walidhaka inni lam azal mutasarri'an qabla al-hazahiz. Inna syaja'aka fil fatwa wal-jud min khair al-gharais. Semuanya zaid. Maju Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dijawab dengan irama yang sama. Kalau Anda menjawab dengan irama yang berbeda, tidak ada nilainya syairannya, tidak akan digantung di kapal. La ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz. Zaid. Faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz, dhuniyatin wa basiratin yarju bidhaka najat al-faiz. Inni la amuru an tuqama alayk naihatul janaiz min darbatin fayha yabqa dhikruha 'inda al-hazan. Begitulah irama mereka sehari-hari. Tapi kehebatan ini tiba-tiba goyah. Tiba-tiba ada yang ingin menggugurkan kehebatan mereka. Yaitu siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang nabi yang mereka tahu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tahu-tahu datang dengan bahasa yang mengalahkan syair-syair tadi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminik idzan lartaba al-mubtilun, kata Allah. Mereka tahu, wahai Muhammad, kamu tidak pernah membaca. Wa ma kunta tatlu min qabli, sebelum ini kamu tidak bisa membaca dan orang Arab. Wa la takhuttuhu bi yaminik, dan kamu tidak pernah menulis. Idzan lartaba al-mubtilun, seandainya kamu bisa membaca, seandainya kamu bisa menulis, tanpa banyak alasan mereka untuk mengingkari Al-Quran. Datang Nabi ini dengan membawa Al-Quran yang mengalahkan keindahan-keindahan sastra di zaman itu, sehingga musuh-musuh Rasulullah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, terus Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Muslim, masuk Islam dan menjadi panglima perang Rasulullah. Tapi ayahnya musuh Rasulullah SAW. Berkumpul mereka berkata, ini bukan hanya menggugurkan posisi kita, tapi ini akan merevolusi total bangsa Arab. Tidak puas mereka dengan dakwah Rasulullah. Mereka berusaha menggoyah dakwah Rasulullah dengan segala cara, tapi mereka tidak dapat. Akhirnya mereka rapat, mereka kumpul, dipimpin oleh Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, seorang yang kaya raya dan sangat menguasai tentang irama-irama syair. Akhirnya dipilihlah Walid sebagai wakil untuk menemui Rasulullah. Kata mereka, coba Walid dengarkannya Rasulullah apa yang dibaca. Pergi Walid, minta dibacakan Al-Quran sama Rasulullah. Setelah dibacakan Al-Quran, berdiri bulu romanya Walid, gemetar. Pulang Walid kepada mereka. Bagaimana Walid? Walid tidak memberi jawaban yang memuaskan. Walid, mereka ini dia ini sihir, Muhammad ini tukang sihir, kata mereka. Katanya Walid, ini bukan sihir, saya tahu orang sihir. Qul innahu majnun, katakan ini orang gila. Kata mereka, katanya Walid, ini bukan gila, saya tahu orang gila itu bagaimana. Qul innahu kahin, katakanlah ini dukun. Katanya Walid, ini bukan dukun. Walaqad alimtu kahfan kuhan, saya tahu bagaimana caranya dukun itu bekerja. Ini bukan dukun. Terus apa Walid? Tiba-tiba Walid ini terpengaruh dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu lahalawah, kata Walid. Ini bahasanya sangat manis, sangat sastrawi.
innahu la muhmir wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Ini tidak bisa disaingi kata Walid. Ini berbicara, kalau kita syair kita berbicara apa yang kita lihat, tapi ini berbicara sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Berbicara tentang Adam alaihissalam, berbicara tentang Isa alaihissalam, berbicara tentang Musa alaihissalam, tentang sejarah dunia, tentang kehidupan manusia dengan bahasa yang sangat indah. Bingung, pulanglah mereka. Besok Abu Jahal datang kepada Walid, kamu ini orang yang kita tuakan, tapi kata-kata ini justru mendukung Rasulullah. Kami semua tidak puas dengan komentarmu. Kita tidak puas dengan komentar Anda sebagai utusan yang kita utus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mulai berpikir Walid ke bawah oleh kedudukan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan kedudukan, takut dengan cercaan manusia. Mulai berpikir, sudah kalau gitu katanya Walid, katakanlah seperti yang kalian katakan, ini adalah sihir. Ini adalah sihir, pantun yang disihir. Walid ini sudah tahu, tapi ingkar. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Orang yang kalau sudah tahu dengan benar-benar tahu terus mengingkari, sama Allah tidak disukai. Innahu fakkara wa qaddar. Dikutuk sama Allah dalam Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'usrihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. 'alayha 19. Dikutuk sama Allah. Kenapa? Kamu sudah tahu kepanjangan berpikir kamu wahai Walid, kata Allah. Kepanjangan berpikir, terakhirnya kamu mengatakan innahu sihrun yu'thar. Ini adalah pantun yang disihirkan. Faqutila kayfa qaddar. Qutil bermakna lu'in. Qutil dengan arti yang dimaksud sama Allah di sini adalah terkutuk, yani la'anah Allah. Begitulah ma'asyiral muslimin, Rasulullah menjawab tantangannya sampai-sampai Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian wahai bangsa Arab yang mengerti artinya sastra ragu dengan kebenaran bahwa ini dari Allah, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datanglah surah pendek, jangan sama dengan Al-Quran, di bawahnya Al-Quran mirip saja. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, dan kumpulkan semua pakar-pakar syair dan wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian mampu, wa lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, dan pasti dijamin sama Allah kalian tidak akan mampu, maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kalian, karena nanti di akhirat orang-orang yang mengingkari kepada Allah akan dijadikan bekalnya api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Begitu semua para nabi menjawab tantangan di zamannya. Dengan apa mereka menjawab tantangan itu? Mereka menjawab tantangan itu dengan takwa, karena Allah menjanjikan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian, niscaya Allah akan mengajari kalian. Manusia ini selalu bingung dalam hidupnya, selalu ada hal yang tidak diketahui, selalu ada pertanyaan dalam hidupnya. Inspirasi akan datang di saat Anda bertakwa kepada Allah. Wal aqibatu littaqwa. Akibat kemenangan itu terakhirnya diberikan kepada orang yang bertakwa. Terus apa tantangan kita di zaman ini, ma'asyiral muslimin? Ya banyak, tapi tantangan kita yang paling menonjol adalah tantangan ekonomi. Kalau abad ke-20 bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya persaingan senjata, tapi di abad ke-21 persaingan bukan persaingan senjata. Manusia sudah enggan untuk mengadu kekuatan. Manusia lebih condong sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan mengadu kemampuan otak mereka, sehingga menjadi tantangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Negara yang satu dengan negara yang lain adalah persaingan atau tantangan ekonomi. Tapi kita lihat bagaimana ekonomi kita yang dibangun. Kita membangun ekonomi dengan salah kaprah. Karena kita tidak mempunyai ketahuan. Kita lihat berapa besar dana. Jangan jauh-jauh, di Banyuwangi ini saja. Berapa besar uang yang dipakai untuk meningkatkan pariwisata. Membangun pariwisata adalah pembangunan ekonomi. Tapi kita lihat apa manfaatnya. Siapa yang akan membangun ekonomi? Pertama, yang membangun ini adalah orang asing yang tidak akan mendapat
keberkahan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dana yang besar tadi tidak dipakai untuk membangun sumber daya manusia Banyuwangi sehingga mereka lebih bisa menghasilkan dari tenaga mereka sendiri, tidak menunggu orang yang datang untuk mendapatkan uang. Kenapa ini tidak terjangkau? Ini hal yang sangat basic, ini hal yang sangat simpel. Kenapa tidak terjangkau oleh mereka? Ma'asyiral muslimin, karena ketakwaan telah pudar di hati mereka. Karena cinta kepada kedudukan lebih menguasai hati mereka daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.